Kembali di Kompas Siang, Saudara. Lebih dari 1.000 praja lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dilantik hari ini. Presiden Prabowo batal hadir, pelantikan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pelantikan 1.110 praja lulusan IPDN Angkatan 32 tahun 2025 menjadi aparatur sipil negara digelar pada Senin pagi di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Pelantikan dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin acara pelantikan ini. Namun, Mendagri Bima Arya Sugiarto menyebut Presiden berhalangan hadir karena akan menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Jakarta pada Senin sore. Dididik secara akademik. Dan saya juga menyampaikan apresiasi kepada panitia seleksi. Saya tahu bahwa adik-adik ini yang dilantik hari ini adalah lulusan tes tahun 2021. Dan 10 yang terbaik saya sudah bertemu langsung adalah anak-anak orang-orang biasa. Bukan anak-anak orang besar. Juara 1 yang tadi saya berikan kalung medali, Suwandi, berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara, itu adalah anak tukang bakso. Ya. Yang lainnya ada anak petani yang 10 besar di sana. Ada juga anak-anak yang dari ASN eselon 4 dan lain-lain. Ada yang buka warung kelontong orang tuanya. Artinya rekrutmen tahun 2021 dilaksanakan secara benar dan baik. Informasi selengkapnya soal pelantikan praja lulusan IPDN, kita sapa jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dan juru kamera Abdul Rahim di Jatinangor, Jawa Barat. Vida, untuk saat ini pelantikan telah selesai, lalu seperti apa poin yang telah diberikan oleh Mendagri dan juga apa saja harapan mimpi dari para purna praja setelah mereka lulus? Ya, betul sekali Juno dan juga saudara, ini menjadi momen haru, momen bahagia dan juga momen bangga begitu ya dari para purna praja dan juga keluarga mereka. Hingga saat ini masih terasa begitu hangatnya suasana usai 1.110 purna praja ini resmi hari ini dilantik sebagai abdi negara. Tentunya dari 1.110 purna praja ini ada 1.110 cerita yang berbeda. Tapi kalau biasanya kemudian pelantikan ini menjadi momen haru dan juga bahagia yang dirayakan bersama dengan orang tua begitu ya. Kami bersama dengan salah satu purna praja di sini yang memang hanya merayakan pelantikan ini hanya berdua bersama adiknya. Bahkan Juno dan juga saudara, ini adalah namanya Ayu Mei Wulandari. Dia ini bahkan selama studinya di Institut IPDN begitu ya, ini dibiayai oleh sang adik begitu ya. Kita langsung saja mengobrol. Ini ada Mbak Ayu Mei Wulandari dan tentunya bersama hari ini merayakan dengan Mas Bimo Kusuma ya, adik dari Mbak Ayu Mei. Gimana Mbak, tadi sudah resmi kemudian dilantik sebagai abdi negara hari ini merayakan bersama sang adik. Tapi boleh diceritakan terlebih dahulu Mbak, seperti apa sih kisah Mbak Ayu Mei dengan adik sampai hari ini bisa mengantarkan begitu ya kakaknya lulus begitu. Hari ini seperti apa? Hari ini cukup menyenangkan buat saya karena dapat selesai pendidikan dari Lembah Manglayang ini. Untuk sejauh ini selama saya di PDN cukup banyak pengorbanan yang adik saya lakukan hingga pada kemarin tahun 2024 bulan Juli adik saya memutuskan untuk mengajukan cuti 1 tahun di kuliahnya untuk bekerja full time membantu saya membiayai pendidikan karena di masa akhir untuk mengerjakan skripsi itu membutuhkan cukup banyak biaya dan juga untuk mendekati masa PPM itu pasti membutuhkan banyak biaya. Dan juga sejauh ini saya di PDN tidak hanya dari adik saya saja yang membantu, ada juga IKPTK dari Kabupaten Sukoharjo, ada purna saya angkatan 26, ada Mas Panji, ada purna saya angkatan 30, Mas Rizky Ibnu. Mereka membantu saya sejauh ini selama saya di sini. Bagi mereka dapat membantu saya adalah salah satu hal yang berguna karena
dapat membantu meringankan beban adiknya selama menempuh pendidikan di sini. Ini juga menarik ya, ini adalah kisah yang tentu menyentuh banyak orang ya. Mas Bimo sendiri, kenapa akhirnya memutuskan untuk membiayai sang kakak nih? Gimana Mas Bimo sendiri ini kan juga salah satu mahasiswa di UNER begitu ya Mas Bimo ya? Oh, UNED. oke. Sebagai jurusan? Hukum. Oke, seperti apa sih Mas akhirnya memutuskan untuk membiayai kakak? Ya sebenarnya saya pikir masuk ke sini itu memang gratis. Cuman lama kelamaan memang ada keperluan yang memang di luar yang sudah dibutuhkan juga. Misal mungkin ada keperluan yang lain atau mungkin ada keperluan ngeprint untuk skripsi dan juga untuk keperluan untuk tiket pulang dan tiket pulang ke sini lagi. Jadi saya kalau Mbak Ayu buat biaya sendiri, soalnya uang pensiunnya sudah habis, jadinya ya tinggal saya lagi, nggak ada saudara lagi yang bisa bantu Mbak Ayu. Saat itu kerjanya apa saja Mas kalau begitu? Kalau dari 2023 dulu sempat dikerja double job sih Mbak, sama aja cuma di kafe. Cuma di 2024 sempat double job juga di kafe, cuma yang satunya lagi mungkin karena keteledoran saya jadi dikeluarkan. Oke, bangga nggak dengan kakak yang hari ini sudah menjadi abdi negara ASN, Mas? Seperti apa perasaannya? Bangga sih Mbak, soalnya mungkin dari awal pendidikan sering ngeluh, sering nangis, ini kapan selesainya, jadinya kita juga bisa cuma nguatin, bisa, cuma 4 tahun kok pasti bisa. Saling menguatkan ya, tentunya ini penuh dengan perjuangan. Mungkin ada pesan Mas Mbak untuk mungkin ada banyak orang di luar sana yang juga menghadapi situasi yang sama seperti Mas Mbak, apa pesannya? Kalau dari saya pribadi mungkin pesannya untuk beberapa orang di luar sana yang mungkin bernasib sama dengan saya, jangan pernah patah semangat, kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri, tetap berjuang dan selesaikan apa yang menjadi mimpimu. Kalau dari saya mungkin jangan pernah mengeluh tentang dirimu berat, karena di luar sana masih ada hidup orang yang lebih berat lagi darimu. Terakhir Mas Mbak, setelah ini apa nih yang akan dilakukan kedua kakak beradik ini setelah akhirnya lulus begitu ya, momen dengan penuh perjuangan, rencananya mau ngapain Mas Mbak? Kalau kami sih ya paling kita mungkin bakal main bareng nanti sebelum adik saya masuk kerja lagi, masuk kuliah, sebelum juga saya masuk kerja, nanti mungkin kita ada 2-3 hari main bareng, terus setelahnya nanti giliran saya yang berperan kembali untuk membantu membiayai pendidikan adik saya. Baik, saling ya, sama ya Mas? Sama. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mas Mbak, sukses selalu, selamat healing, selamat berbahagia ya, karena sudah plong saat ini ya, tinggal menunggu selanjutnya Mas yang lulus dari kuliahnya. Terima kasih sekali lagi Mas dan Mbak. Itu tadi Juno dan juga saudara bagaimana kisah perjuangan salah satu purna praja dari IPDN yang hari ini dilantik sebagai abdi negara. Kembali ke Anda Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Fida Alatas dan juga Abdul Rohim dari Jatinangor, Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, saudara, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo mengatakan ada orang besar di balik tuduhan